seolah menjadi dilema bagi negara karena di satu sisi lockdown berimbas terhadap stabilitas perekonomian, namun di sisi yang lain lockdown dianggap dapat menekan penyebaran wabah corona karena mengutamakan kepentingan masyarakat soal kesehatan. Apakah lockdown memang efektif untuk dilakukan dan bisa menekan angka penyebaran virus? Perkembangan kasus corona di tanah air terus meningkat pada 13 Maret, di mana 1.005 orang diperiksa dan 69 orang positif corona. Ditutup bagi umat Islam yang ingin beribadah di dalam masjid menyusul wabah virus corona atau COVID-19. Selain kebijakan pemerintah dalam membuat skenario penanganan COVID-19, kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk terus air. Aduh, lupa kalau masih PSBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Bagaskoro dari kelas 9G. Pada hari ini saya akan mereview buku yang berjudul The Chronicles of Ghazi, The Rise of Ottomans. Buku ini sebenarnya terdiri dari 6 seri dan ini adalah seri yang pertama. Buku ini diterbitkan oleh Al-Fatih Press. Pada buku seri 1 ini, buku ini bercerita tentang kekhalifahan Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah adalah kekhalifahan terakhir di dunia ini. Buku ini juga menjelaskan tentang keadaan pasukan Utsmaniyah sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan. Pada buku seri 1 ini menceritakan tentang pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Bayezid II. Bayezid II mendapatkan julukan Yildirim yang artinya kilat dalam bahasa Indonesia. Bayezid II juga terkenal sebagai pemimpin yang sangat membenci musuh-musuhnya, tetapi bersikap lemah lembut kepada rakyatnya sendiri. Buku ini juga memberikan gambaran tentang perang besar di zaman Bayezid II, yaitu adalah Perang Salib Nikopolis. Pasukan Utsmaniyah menghadapi banyak pasukan saat Perang Nikopolis, diantaranya adalah Hongaria, Bulgaria, Kroasia, Wallachia, Prancis, Burgund, Jerman, dan berbagai macam pasukan dibantu oleh Angkatan Laut Venesia. Tetapi pasukan Utsmaniyah bisa memenangkan perang, padahal pasukan Utsmaniyah menghadapi banyak pasukan. Mengapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena pasukan Utsmaniyah tidak takut kepada yang namanya kematian. Jika menang perang, mereka akan mendapatkan pahala, dan jika mati, mereka akan mati syahid dan akan langsung masuk ke dalam surga. Jadi itulah mengapa pasukan Utsmaniyah sering memenangkan peperangan. Pasti kalian penasaran kan dengan alur ceritanya? Kalau begitu kalian langsung aja baca buku The Chronicles of Ghazi. Oke, jadi itu sedikit review singkat tentang buku The Chronicles of Ghazi dari saya.
kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Marsha dari kelas 9G akan menceritakan tentang sebuah kisah inspiratif yang berjudul Telur, Kentang, dan Biji Kopi. Pada suatu hari, terdapat seorang ayah yang memiliki anak, dan anak tersebut sedang mengadu kepada ayahnya bahwa ia tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang ia temui. Sepertinya ia hanya bisa menyelesaikan satu dari semua masalah yang ia hadapi. Kemudian sang ayah membawa anaknya ke dapur, dan ayahnya mengambil 3 panci, beberapa kentang, beberapa telur, dan beberapa biji kopi. Semua bahan tadi direbus di dalam panci yang berbeda dan ditunggu 20 menit. Selama 20 menit, ayah tersebut memasukkan beberapa kentang ke dalam piring, beberapa telur yang sudah dikupas kulitnya ke dalam piring, dan memasukkan kopi ke dalam cangkir. Anaknya tak sabar bertanya kepada ayahnya, dan ayahnya bilang, "Coba kamu pegang kentang, telur, dan cicipilah kopi ini." Anaknya pun melakukan apa yang disuruh ayahnya. Kentang tersebut bertekstur lembut sekali. Kemudian telur yang ia pegang mengeras. Lalu kopi yang ia minum membuat ia ternganga dan tersenyum. Kemudian ayahnya mengatakan, "Nak, kalau kamu ingin menjadi seperti telur, kentang, atau kopi, mereka memiliki masalah yang sama, tetapi reaksi mereka berbeda-beda. Contohnya kentang. Sebelumnya ia terasa kasar, tapi setelah ia dimasukkan ke dalam air yang mendidih, ia menjadi lunak. Telur yang sudah dimasukkan ke dalam air mendidih, sebelumnya merasa lembek, sekarang menjadi terasa keras. Namun, biji kopi berbeda. Ia menanggapi air panas dan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, di antara ketiga benda tadi, kamu termasuk yang mana?" Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Atsir dari 9G akan menceritakan tentang cerpen tentang Indah Tiba Waktunya. Anaknya yang seperti memanggang seluruh tubuh Pak Ahmad, keringat mengalir deras di sela-sela topinya. Seminggu dagangannya sepi. Sejak virus corona datang, perlahan-lahan dagangannya jadi sepi. Semakin hari semakin berkurang pembelinya. Itu gang pemukiman ditutup sehingga ia tidak bisa keluar masuk gang. Apa yang ia harus lakukan jika PSBB benar-benar diterapkan di kotanya? Otaknya tak bisa berhenti berpikir mencari jalan agar ia dan anak-anaknya tetap bisa hidup selama wabah corona ini. Tiba-tiba ada sebuah motor yang mendekati gerobak mie ayam. "Pak, beli Pak." "Cepat tunggu ya," kata seorang anak. "Komplit ya?" tanya Pak. "Ya Pak, ekstra pansit ya Pak." Salah satu anak di boncengan mendekati gerobak mie ayam. "Sepi ya Pak?" "Ya Mas, tapi alhamdulillah masih ada yang beli kok," kata Pak Ahmad tersenyum paksa. Kedua anak itu terdiam melihat Pak Ahmad menyiapkan pesanan yang sabar. "Ya Pak, kalau nanti corona sudah pergi pasti orang-orang jadi panik shopping. Setiap ada penjual lewat dibeli." "Panik shopping?" tanya Pak Ahmad. "Iya Pak, kalau mata karena lama di dalam rumah apa-apa dibeli," kata anak lagi itu. "Ya Pak, Bapak sebaiknya di rumah saja. Bila semakin sepi Pak, Bapak juga harus menjaga kesehatan." "Betul Pak, daripada rugi juga Pak. Udah mengeluarkan modal dan makan mie ayam setiap hari." Pak Ahmad terdiam mendengarkan saran kedua anak muda itu. Ada beneran juga. Ia terdiam sambil menyiapkan pesanannya. Ahmad pun memberikan bungkusan pesanannya. "Harganya sama kan Pak? Untuk Bapak saja kembaliannya," kata salah satu anak yang menyerahkan uang 100 ribuan. "Ini banyak sekali Mas," kata Pak Ahmad. "Juga jarang jajan kok Pak," kata anak itu senyum. "Yang sabar ya Pak, Allah tidak akan pernah menguji kita jika kita tidak mampu menghadapinya." Mereka pun berlalu. Terduduk lemas di pos rendah, tiba-tiba air matanya mengalir pelan. "Ya Allah, kenapa aku harus mencemaskan hal yang seharusnya tidak aku pikirkan? Karena Engkau pasti menjamin rezekiku," katanya di dalam hati. Setelah itu ia mendorong gerobaknya pelan-pelan menuju rumahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aramintia Kalsa Putri dari kelas 9G. Hari ini saya ingin membacakan cerpen yang berjudul Rajin Belajar. Hari Senin yang sangat cerah, setelah anak-anak selesai melaksanakan upacara bendera, mereka semua menuju kelasnya masing-masing untuk belajar di kelasnya.
Hari ini ada 4 mata pelajaran, yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Mata pelajaran pertama adalah matematika. Bapak guru menyuruh untuk mengerjakan halaman 7-8. Suasana di dalam kelas nampak hening ketika para siswa sedang mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak guru tersebut. Setelah itu, kemudian Pak Guru berpesan kepada murid-muridnya untuk mempelajari materi perkalian dan pembagian dengan soal cerita karena sewaktu-waktu akan diadakan tes dadakan. Setelah selesai melaksanakan proses belajar di sekolah, para siswa kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Dinda, Nuryati, dan Indah pulang bersama. Mereka bertiga berjalan kaki karena memang jarak sekolah ke rumah mereka tidak terlalu jauh. Setelah makan siang nanti, kita bermain bersama ya. Di rumahku ada boneka yang baru dibelikan ayahku dari Bandung. Pinta Linda kepada kedua temannya. Asyik, ucap Dinda dengan penuh kegembiraan. Gimana Nur? Kamu bisa ikut gak? Aku gak bisa ikut. Aku mau belajar saja karena tadi kan Pak Guru berpesan untuk belajar untuk persiapan karena ada tes dadakan. Sanjang Nuryanti dengan polosnya. Sesampai di rumah, Tika langsung ganti baju, makan siang, kemudian tidur siang agar malam dia bisa belajar dengan tenang dan konsentrasi. Sesekali ia bertanya kepada ayahnya jika ada yang kurang paham dengan materi di buku. Sedangkan Dinda dan Indah asyik bermain boneka hingga larut sehingga mereka tidak sempat mempelajari materi. Keesokan harinya mereka berangkat bersama sampai di kelas, ternyata memang ada tes dadakan. Dinda dan Indah merasa kesulitan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru dan akhirnya mereka mendapatkan nilai jelek sehingga mereka harus mengulas satu susulan. Lain halnya dengan Nuryati. Ia mendapatkan nilai terbaik di antara teman satu kelasnya karena dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Sesuai nasihat gurunya, Bapak Guru meminta agar Dinda dan Indah belajar dengan temannya Nuryati. Wah Nur, selamat ya, kamu mendapat nilai terbaik. Besok kita akan ikut belajar denganmu ya, ucap Indah pada Nuryati. Sekian dari saya. Maaf jika ada pertanyaan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa karya Hairil Anwar. Kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling.